warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, makasih. Ngapa Kil? Busuk dan tahu. Makasih ganti-ganti yang masih setia dengan Iko Berita Tak Apa-Apa. Masih bersama saya Dimas Hutan. Bersama saya Bokil. Ya, kita akan bacoin 10 berita kira. 10 berita Kayak biasa ganti-ganti. Macam biasa lah. Berita yang hangat dibicarakan, yang ada kejadian di sekitar kita. Yang lagi hangat-hangat Nah, sangat apa Kil? Sehangat api neraka. Panas Kil, melepuh. Ganti-ganti, jangan kemana-mana ganti-ganti. Tunggu kita balik lagi, karena ada yang lewat ya kira. Ada yang lewat di bawah. Masih di sini tetap bersama saya, Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, balik lagi Kir, kita Kir di Iko Berita Tak Apa-Apa. Jadi apa itu berita pertama Bang? Ngomong-ngomong deh, rapinan Kir hari ini Kir. Ya, iyalah, gagal weh. Muka kau kayak aspal berlubang. Kayak aspal goreng muka kau tuh. Biasa lah Bang, biasa kita pakai skincare kan. Nah, sekarang kini kita tinggi. Tengok pas aspal goreng muka aku. hati-hati Kir, banyak kecelakaan muka kau banyak aspal goreng. Biasa ada benda ngasih kan kita tinggi Bang. Oh, datik lagi skincare. Datik lagi. Mudah-mudahan masuk lagi skincare lagi. Amin. Biar kayak BTS, baju lah kayak BTS. Iya, biar bersih muka ya. Sama aku juga pengen kayak. Hawa lah menggak ngomong gue. Apa lah kita masuk berita pertama? Macam muka kau kayak banyak kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Banyak lubang ya. Nah, jadi kayak kecelakaan lalu lintas ini lah kayak. Kejadian kayak di Nes. Di Nes. Nah, di Nes tuh kalau dengar Bang, jalannya tuh sempit. Sempit. Pokoknya banyak kejadian kadang kayak hati-hati. Iya. Jadi tuh dua mobil beradu. Beradu kambing ganti-ganti. Makan korban jiwa di Nes nih. Makan korban jiwa. Berapa orang? Ada lah. Penasaran? Awak juga nengok nih kayak. Kita tengok bela di video. Nah, di mana kayak? Iko Berita. Iko dia berita Lagi-lagi Rabu pagi Jalan Nes kembali menelan korban jiwa akibat laka lantas yang melibatkan sebuah mobil box Isuzu dengan nomor polisi B9382TCK versus Kijang Innova nomor polisi BH1903LV. Kecelakaan terjadi tepat di Simpang 4 Nes 5, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di dalam mobil Innova yang diketahui terdapat satu balita bersama sang ibu beserta dua lainnya yang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Usai kecelakaan, kondisi mobil mengalami ringsek dan rusak parah akibat tabrakan adu kambing. Sementara dari kejadian tersebut, Kanit Gakum beserta Kasat Lantas Polres Batanghari saat dimintai keterangan belum mau memberikan keterangan. Dan juga Kasat Lantas AKP Sudiharsono mengaku anggota sedang melakukan olah TKP kejadian. Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Lantas AKP Sudiharsono masih belum mau mengeluarkan keterangan kronologis kejadian laka lantas yang menelan korban jiwa di Jalan Nes, Kecamatan Bajubang tersebut. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Tuh Kil, pelan-pelan bak mobil Kil. Jadi kita tengok video tadi. Pelan-pelan lah kamu mobil. Yo, jangan bugu-bugu nih. Buat kendaraan lah pelan-pelan. Kendaraan. Jangan ugal-ugalan. Tengok tuh lah beradu kambing. Receh. Habis. Taguling. Ranap. Takali. Nah, itulah tadi di Nes tuh kejadian mobil Isuzu sama Innova nih beradu kambing. Sehingga receh. Makan korban jiwa ji. Makan korban jiwa. Iya, menewaskan korban jiwa. Seko yang penumpang lainnya dilari ke rumah sakit. Mungkin ada apa namanya penumpang lainnya tuh kayak bueng. Iya, kejepit nih di mobil tuh. Iya. Tuh Kil, hati-hati lah Kil motor ya. Hati-hati. Buat pengendara. Jangan ugal-ugalan amat. Nah, nggak cepat. Kalau hancurnya Nah, rugi dewe. Yo, buat korban sama buat keluarga. Terus prihatin kayak. Prihatin seluruh keluarga. Semua kerugian tuh bisa lah mensudahi kerugian tuh untuk
korban tadi. Nah, iyo. Masih di Laka Lantas nih, Kiak. Tadi di Neskir ya. Sekarang di Kota Jambi, Kiak. Laka pula. Laka Lantas lagi. Laka Lantas pula. Laka Lantas. Di Kota Jambi. Kota Jambi. Jadi apa cuman tuh? Nah, ini katanya ada mobil sedan nabrak reklame. Reklame itu apa? Apa nih klan reklame? Oh, itu nanti halut nih. Dimban kan? Oh, yo. Aku pengen nengok video. Langsung baik itu ya. Di mana? Iko dia Kalau berito ya. Satu unit mobil jenis sedan Kamis malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat mengalami kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, tepatnya di depan Siloam Hospital. Berdasarkan informasi dari warga setempat, mobil plat merah ini dikendarai oleh seorang pelajar berusia 16 tahun bersama temannya. Kecelakaan tersebut berawal ketika mobil sedan yang datang dari arah Bandara Lama Kota Jambi menuju Simpang Adipura dengan kecepatan tinggi. Kemudian sopir mobil sedan hilang kendali dan menabrak tiang reklame di median jalan. Setelah menabrak tiang reklame, mobil sedan tersebut juga menyenggol mobil Toyota Kaila yang sedang terparkir. Sementara itu, dari keterangan Simatupang yang merupakan saksi di lokasi, korban sekaligus pemilik mobil Kaila menjelaskan bahwa mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang. Ia mengatakan sebelum kecelakaan, mobil tersebut sudah lebih dahulu menabrak pohon. Saat itu ibu sedang apa dulu? Ya kami ngantar roti lah. Oh, ngantar ada jenguk. Terus kronologis kejadian kecelakaan itu gimana? Ya dari bandara memang katanya sudah nomor pohon. Oh, nomor pohon sudah duluan. Dikejar orang dari sana. Oh, informasinya yang di dalam mobil itu siapa aja, Bu? Ya kalau orangnya saya enggak. Ada berapa orang, Bu? 3 orang lah. Oh, 3 orang. 2 cewek, 1 cowok itu gimana? 1 cewek, 2 cowok, 1 supir, yang laki-laki 1 di belakang. Oh, informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang. Fazil, Cek TV, melaporkan. Nah, itu tadi video yang Kiak. Papa namo pun dihalut Dihalut Apa namanya? Reklame bahasa Indonesia. Reklame. Itu pun dihalut Dihalut iya. Mobil sedan. Mobil sedan. Platnya warna apa? Warna apa? Warna apa? Aku nanya ke abang bulat nanya ke aku. Warna merah Kiak. Mobil sedan plat merah. Kalau kita dengar plat merah itu identitas sebenarnya. Berarti apa namanya kok? pemiliknya. Pemilik itu pejabat. Yo. Yang dibawain pelajar rupanya Kiak. Pelajar itu biasa di bawah umur. Di bawah umur. Oh iya di bawah umur ganti-ganti. Kata warga mobil ini lah dari jauh tuh lah ngebut. Saya ngebut tadi. Balentang tumbuh. Sempat viral juga tuh Kiak. Viral di dunia mah yo masa nyato Kiak. Dunia mah nyato viral. Iya. Jadi itu Bang, hati-hati lah kataku buat pengendara. Jangan amat ugal-ugalan tuh. Sisip dikit awak mampus. Jangan tadi amat ugalan tuh. Sudah lah Bang. Kita nengok berita selanjutnya. Apa tuh berita selanjutnya? Berita selanjutnya masih seputar Laka Lantas. Kecelakaan pula. Kecelakaan rupo ya Kil. Mobil yang tadi dipakai tuh ya. Mobil bekas sekretaris DPRD rupanya. Itu tidak boleh sebenarnya dibawa Bang. Masih nak orang tuh. Ini ada klarifikasinya nih. Kita tengok be. Video ini. Iko itu Sebuah video kecelakaan beredar di media sosial yang memperlihatkan kendaraan berplat merah yang terlibat kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi, tepatnya di depan Siloam Hospital Jambi. Dalam video yang beredar, terlihat satu unit mobil jenis sedan menabrak trotoar jalan. Dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang siswi pelajar. Diketahui mobil dinas tersebut milik Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Mendapat informasi tersebut beredar, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jambi langsung sigap memberi klarifikasi penjelasan melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Bambang pada Jumat 3 Februari 2023 di ruang Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Bambang menyampaikan membenarkan mobil dinas tersebut milik DPRD Provinsi Jambi
Dengan status kendaraan tersebut merupakan mobil mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terdahulu, sehingga tidak dioperasikan untuk anggota DPRD Provinsi Jambi saat ini. Pada hari itu, mobil dinas dipakai oleh salah satu Kasubag Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Namun tanpa sepengetahuan dari Kasubag, anaknya membawa mobil dinas tersebut. Yang menjadi catatan, mobil dinas tersebut dipakai tanpa izin dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Saya sampaikan yang sebenarnya. Tadi malam begitu kejadian, saya langsung ke lokasi untuk memastikan kendaraan kita atau tidak. Kendaraan itu memang kendaraan DPRD Provinsi. Status kendaraan itu kendaraan pool. Itu kendaraan ex anggota dewan kita terdahulu, Bapak Effendi Atta. Nah, jadi memang hari itu dipakai oleh Kasubag rumah tangga Ibu Kadarisna yang lebih kita kenal dengan Ibu Nona. Dan menurut informasi malam itu, Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawa anaknya. Dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona 2 hari. Nah, yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekwan, kendaraan itu dipakai Ibu Nona tanpa izin dari Sekwan dan tanpa izin dari saya. Bahkan kami tidak tahu. Iqbal, JEK TV, melaporkan. Kan Kadi balik lagi di Iko Berita Entah apa-apa. Masih bersama saya Dimas Hutan. Bersama saya. Oke. Oke ya. Tidak panas Ki ya pakai ini Ki ya. Ongkap. Wih, lawangi mulutnya woi. Kopi mana nih? Biarlah, tempat dulu. Jadi kita nak berita selanjutnya itu apa tuh Bang? Nah, kita nih gerah kan? Panas. Radang ongkam. Ongkap tuh apa? Ongkap tuh badan keberayaan kemencingan. Gerah ya? Gerah. Nah, ini lagi TP PKK nih ngajak menanam pohon 1000 pohon. Ngajak masyarakat menanam pohon 1000 pohon Ki. Jadi tuh biar sejuk Jambi gitu. Biar sejuk. Biar polusi udara tuh ngisap ke batang kalau. Batang kalau. Batuk batang tuh. Batang batuk. Ngisap polusi. Oh iya pula. Jadi itu ganti-ganti. Nah. Ikutlah kata bapak seperti TPPKK. Ikutlah. Iya. Kata-kata bapak tuh kita tanam pohon 1000 pohon. 1000 pohon. Biar udara Jambi kau makin sejuk. Segar, bugar. Macam mana berita Iko berita. Pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam pohon, utamanya tanaman buah-buahan. Menanam pohon merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan manusia terhadap bumi. Dengan tanaman pohon yang baik, maka akan memberikan kesejahteraan yang baik pula untuk manusia. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang hadir pada kegiatan penanaman 1000 pohon serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin secara virtual di halaman kantor Gubernur Jambi Rabu pagi 1 Februari 2023. Tanpa hadir dalam penanaman pohon tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis beserta para pejabat eselon dan tamu undangan lainnya. Usai kegiatan penanaman pohon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis mengatakan, penanaman pohon yang dilakukan berjenis tanaman buah kelengkeng dan buah durian. Jumlahnya sebanyak 1000 pohon yang akan ditanam di berbagai titik lokasi yang berbeda. Tanaman ini, kata Hesti, akan menghasilkan buah-buahan yang sehat sehingga nantinya bisa dinikmati oleh semua orang. Hesti juga mengajak masyarakat Jambi untuk ayo menanam, yang manfaatnya untuk tambahan penghijauan serta rajin mengkonsumsi buah-buahan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi yang berakibat pada stunting. Provinsi Jambi hadir bersama Ibu Negara seluruh Indonesia menanam pohon di provinsi masing-masing dengan jumlah minimal 100 pohon ya Pak. Tapi untuk kita Jambi insya Allah lebih kurang 1000 yang akan ditanam di berbagai titik, dan ini adalah
buah-buahan memang yang disarankan. Dan mudah-mudahan tanaman ini, buah-buahan ini benar-benar nanti berbuah dan berkah insya Allah. Jadi tidak hanya sekedar simbolis menanam, tapi ini adalah sebagai ajakan juga untuk masyarakat, ayo menanam, dan ini insya Allah jika berbuah dinikmati oleh orang ataupun bahkan makhluk lainnya seperti binatang, kita akan mendapat pahala insya Allah dengan orang menikmati ini insya Allah. Rian Chen, Cek TV melaporkan. Tuh, jangan tahu nak nebang baik ya. Harus bisa menanam. Iya. Kalau bisa tak usah yang nama kata tebang tuh. Iya, tanam juga. Kita harus melestarikan bumi gitu. Nah, go green ke ya. Tepuk tangan dikit. Langsung. Jadi kita menanam. Kau apa lagi? Berita selanjutnya. Jadi berita selanjutnya oke ya. Jalan poros di Kabupaten Muaro Jambi ke ya. Hancur lebur. Hancur lebur. Hancur lebur. Serupa muka abah. Serupa aspal goreng. Nah, aspal goreng itu. Aku pengen pula nak nengok itu bang. Nah, penasaran kan? Selebur apapun yan. Selebur apapun. Nah, sampai masuk kena video gitu. Nah, kita tengok di mana ke ya? Kita tengok iko video Nah. Beginilah kondisi jalan poros kabupaten di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi jalan yang belum tersentuh pembangunan aspal ini terlihat cukup memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses vital masyarakat di Desa Ladang Panjang itu penuh lubang berisi air dan kubangan. Ironisnya, hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang masih berkonstruksi tanah merah ini sulit dilintasi oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Tidak hanya di jalan yang belum tersentuh aspal, kondisi jalan yang sudah diaspal pun juga tampak terkelupas dan hancur. Terpantau jalan kabupaten sepanjang belasan kilometer yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Sungai Kelam ini juga dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan ini menghubungkan wilayah Desa Ladang Panjang, Desa Talang Balido, dan Desa Kebun Sembilan. Hampir keseluruhan fisik jalan dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna jalan. Warga pengguna jalan pun mengeluhkan kerusakan jalan yang telah terjadi selama menahun ini. Selain mengganggu perekonomian dan aktivitas pendidikan masyarakat, kondisi jalan yang rusak juga kerap menyebabkan kecelakaan, baik bagi pengguna sepeda motor maupun mobil. Kondisi jalan seperti ini nih kami sangat saro gitu kan, soalnya jalan Pemda ini tidak pernah dibagusin di sini. Paling-paling timbun masyarakat yang batu, itu pun tengoklah kondisi jalan parah sekali gitu kan, masuk macam mana gitu. Sangat susah lah untuk warga di sini untuk lewat kan. Karena sini kan sudah juga banyak orang ngambil kayu kan, nah jadi jalan yang di sini nih yang parah karena tuh sampai mobil terbalik gitu kan. Nah jadi harapannya untuk kedepannya ya tolonglah dibaikin gitu nah. Diketahui jalan tersebut kerap dilintasi oleh kendaraan truk angkutan hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Warga berharap adanya perhatian khusus terhadap kondisi kerusakan jalan poros kabupaten di wilayah 3 desa di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Tuh, parah tak jalan kia. Hancur lebau. Hati-hati buat pengendara. Kalaulah jalan hancur lebau, banyak lubang. Sesep dikit motor atau mobil, pecah pelak masuk lubang. Iya, kan jadi macam mana nih Kia? Jadi tolonglah untuk mengatasi untuk lubang-lubang jalan tadi. Poles dikit biar jalan tuh. Biar mulu. Jadi enggak usah pula itu aspal goreng muka aku dewek lah. Jadi itu kalau jalan macet, kalau jalan lubang macet dia. Terhambat lah, terhambat. Itulah
untuk pemerintah tuh minta tolong lah. Kasihan untuk warga Muaro Jambi kan. Jalan lah Pak Akanya nanti. Jadi bang, kolaborator jadi berita selanjutnya apa tuh langsung Nah, stimulasi nih dari perkuat ekonomi Jambi, pemerintah mempercepat pengeluaran dana untuk perekonomian masyarakat Jambi. Cuma no beritonya. Iko dia berito. Mengenai isu resesi yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2023 ini, membuat beberapa kalangan masyarakat Jambi khawatir. Terkait hal ini, pemerintah Kota Jambi mempercepat belanja dana pemerintah pada awal tahun untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Disampaikan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa bahwa stimulus yang terbesar adalah sumbernya dari dana pemerintah, yaitu pembelanjaan yang cepat sesuai dengan skema pemerintah kota agar tepat sasaran dan yang paling utama adalah efisiensi. Ia mengatakan jika pembelanjaan dana pemerintah cepat dilakukan, maka akan cepat bergulir ke masyarakat dan secara langsung memperkuat perekonomian di tengah masyarakat. Selain mempercepat proses belanja dana pemerintah, Fasa juga mengatakan pemerintah Kota Jambi akan mendukung UMKM hingga rencana penanganan miskin ekstrim. Fasa pun juga sudah berkoordinasi dengan Bapeda untuk menangani kemiskinan ekstrim selama 1 tahun ini. Adapun bantuan tersebut berupa sembako dan kegiatan-kegiatan perekonomian akan dipusatkan untuk masyarakat miskin ekstrim di Kota Jambi. Yang pertama adalah secepat mungkin membelanjakan dana pemerintah, ya, karena stimulus yang terbesar adalah sumbernya dari dana pemerintah ini, ya, yaitu pembelanjaan yang cepat sesuai dengan skema kita, kemudian tepat sasaran, dan juga yang paling utama adalah efisiensi. Gitu. Jadi kalau dana ini cepat kita belanjakan, maka akan bergulir dana ini di masyarakat, karena itulah support yang terbesar untuk memperkuat dukungan ekonomi kita bagi masyarakat. Setelah itu UMKM yang kita support lagi sebanyak-banyak mungkin UMKM ini, karena kekuatan kita di UMKM ini. Kemudian kami juga sudah memetakan yang kemiskinan ekstrim ini. Nah ini nanti saya sudah perintahkan Bapeda, Dinas Sosial, kita akan tangani kemiskinan ekstrim ini selama 1 tahun ini. Fazil, Cek TV, melaporkan. Kata ganti, kembali lagi di Iko Berita. Entah apa-apa. Masih bersama saya Dimas Hutan. Sama saya Boki. Sedap, ganteng sekali Boki. Ya Allah, mulun abang lawangi pula. Nah nih kita masuk segmen ketiga. Apa tuh segmennya? Problem solving Blackstone. Tahu? Nggak ngerti nih aku bang. Apa nama tuh? Masalah batu bara. Masalah batu bara. Ya kelar-kelar ini. Jadi gimana tuh? Nah ini ada DPRD 3 menyikapi masalah batu bara nih Kir. Jadi tuh kato macet hana ada. Nah. Macet hana. Semandunya macetnya Kir. Kita tengoklah video Iko Berita Persoalan sampah di Kabupaten Muaro Jambi seperti tak ada habisnya. Selalu ada persoalan yang saat ini belum terselesaikan. Terkait hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Muaro Jambi Sumarsen Purba mengatakan sampah di Kabupaten Muaro Jambi sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ada beberapa titik yang sering dikeluhkan masyarakat. Pertama di depan UIN Mendalo, depan Unja Mendalo, perumahan Aston Villa, Pasar Sengeti dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa sampah sering mengular hingga ke jalan dan juga mengganggu ketenangan masyarakat. Terkait hal tersebut, Komisi 3 DPRD Muaro Jambi melakukan RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Muaro Jambi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi bisa mengatasi masalah sampah ini. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Muaro Jambi Sumarsen Purba, anggota Komisi 3 Sukarman Bontet dan Edison. Diungkapkan oleh Edison, anggota Komisi 3 DPRD Muaro Jambi, bahwa Dewan sangat berharap Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Muaro Jambi yang kini menjadi polemik. Berdasarkan laporan dari warga, ada salah satu KSM mitra pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang seharusnya mengolah sampah dengan baik malah tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Sementara di sana ada aset pemerintah. Ya, diinventarisir apa aset kita di situ. Ada konflik di KSM itu, sebagian masyarakat minta itu ditutup. Tapi itu kan tidak mungkin. Sudah ada, juga sudah masuk aset kita. Kan seperti itu. Sementara ada TPS KSM lagi yang baru di Pematang Gajah. Jadi kami berharap LH harus melakukan pengawasan di situ. Setelah ada KSM, ternyata sampah masih berserakan di sepanjang jalan itu, Pak. Kan di situ. Sangat dominan ya, sangat dominan salah satunya depan Unjah, depan UIN, kemudian Citra Layak. Di sekitarnya di Pasar Sengeti. Kami memohon karena sampah ini telah terlalu banyak agar dapat menyikapi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena sebelumnya sampah ini dikelola oleh Dinas Perkim, perubahan nomenklatur ini terjadi sejak awal tahun 2023 ini. Dan Dewan menginginkan persoalan sampah dapat segera terselesaikan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Lah nengok video ganti-ganti. Lah nengok video bang, abang tadi lah nengok go. Jadi cuman tuh? Jadi Komisi 3 DPRD ini menyikapi lah pengawasan yang batubara tuh kalau bisa lebih apa lagi lah kira. Soalnya banyak kemacetan kira. Banyak kemacetan, supir yang apa tuh dak, yang melanggar aturan. Seperti jam operasional yang misalnya jam 8, supir lah berangkat jam 7. Itu tak boleh, ganti-ganti tak boleh. Sudah tuh apa namanya kok? Yang namanya kok? Apa? Yang melanggar masuk kota tadi. Nah, banyak juga. Ada, kita ketemu kata itu ada masuk kota. Itu tak boleh, itu tidak boleh. Kota tuh untuk kota jalan. Kita jalan apa namanya tuh? Untuk operasional batubara tadi ada jalan jalan lintas. Kota tuh kita cuman lah tidak takut apa namanya itu terjadi hal-hal yang tidak elok. Lantas, karena di kota itu padat posisi itu. Padat. Padat apa? Sebadan. Dan tahu pecah muncung buat. Sepadan. Padat Ya lah busuk pula mulut. Aku lah ngalih lah. Jadi Komisi 3 DPRD, sekarang Komisi 4 DPRD menyikapi nih Ki. Tadi Komisi 3. Kau lah balik ke 4 pula. Balik ke 4 lagi. Kau ke 4 kau lah batubara lagi. Batubara lagi Ki. Jadi itu apa cuman tuh? Jadi Komisi 4 DPRD ini nyaranin lah kalau jalur sungai. Nyaranin jalan sungai. Itu ada video tuh. Ada. Kita tengok langsung beda. Langsung. Berenang apa cuman tuh? Nah, itu makanya kita tengok langsung ya. Iko dia beritoy. Permasalahan batubara sudah mendarah daging di Provinsi Jambi. Sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang pas dalam menanggulangi masalah berkaitan dengan batubara. Salah satunya adalah kemacetan panjang dan juga kerusakan jalan. Dalam menyikapi hal tersebut, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mewakili masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas batubara dan meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk tegas dalam mengurai kemacetan. Fadli Sudria, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dalam hal ini pihaknya memberikan solusi, salah satunya adalah angkutan sungai dan harus didorong secepat mungkin. Menurutnya, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pengusaha batubara agar dapat membuka akses angkutan sungai, kemudian memanfaatkan jalur alternatif dan mendorong jalan alternatif tersebut agar dapat segera terrealisasi. Dalam hal ini memberikan solusi, salah satunya adalah angkutan sungai. Angkutan sungai ini harus kita dorong secepat mungkin karena izin ini pun adalah dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana pemerintah provinsi memfasilitasi daripada semua pengusaha-pengusaha batubara ini supaya bisa membuka akses angkutan sungai. Karena ketika air naik itu mereka bisa mengangkut 2.000 ton daripada batubara, ketika pasang surut itu minimal 1.200. Katakanlah kita ambil
rata-rata satu kapal bisa mengangkut 1,5 ton, 1.500 ton per hari misalnya dari satu kapal saja. Kalau seandainya ada 10 kapal ini sudah benar-benar bisa mengurangi kemacetan. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan jalur alternatif bagi pengguna kendaraan yang dari wilayah barat ke kota Jambi ini, bagaimana bisa melewati daripada jalan alternatif tersebut. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Balik lagi di Iko Berita. Entah hapo. Terima kasih ganti masih bersama saya Dimas Sultan. Bersama saya Oke ya. Sudah. Lah sudah kita ngopi. Mulut nak mau mulut budak busuk lagi. Mulut aku tak keluar lagi Leo. Kita balik ke berita pula. Balik lagi ganti di Iko Berita. Jadi apa untuk berita, Bang? Nah, ini Kir. Apa namanya? Kita masuk ke Kuala Tungkal nih. Balik ke Kuala Tungkal. Balik ke Tungkal. Sudah. Gitu. Apa tuh? Bulog nih ada program yang ngebantu bawanya masyarakat nih biasa belanja mahal nih Kir. Beras Bulog nggak? Bulog. Jadi Bulog nyediain program ya masyarakat bisa belanja murah lah. Oh, jadi itu. Oh, iya. Aku ngerti. Makasih kita mendengar Bulog kan. Aku pengen pula nanti video macam mana bentuk Bulog. Iko video Sejaknya di-launching program beras SPHP jenis medium yang dimiliki Bulog, maka sejak itu pula beras Bulog medium SPHP kerap diburu dan diminati masyarakat, terkhususnya masyarakat yang ada di kota Kuala Tungkal. Hal ini terlihat dari silih bergantinya masyarakat yang membeli beras Bulog medium SPHP di kantor Bulog Kuala Tungkal. Bahkan beras medium SPHP ini sangat membantu masyarakat sebagai alternatif mahalnya beras di pasaran yang harganya kian naik dan tak menentu, baik beras jenis medium maupun beras jenis premium. Hal ini seperti diungkapkan Emma, salah seorang warga Kuala Tungkal. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur adanya beras medium SPHP milik Bulog tersebut, sebab harga dari beras ini cukup terjangkau dibandingkan beras yang dijual di pasaran yang harganya pun cukup mahal. Diketahui untuk satu gantang beras atau 4 kg beras di tingkat pedagang dijual dengan harga Rp55.000, sedangkan untuk beras medium SPHP Bulog dijual hanya dengan harga Rp45.000 per kemasan karung 5 kg. Selain itu, jika ia membeli beras medium di tingkat pedagang dijual di harga Rp12.000 per kilonya. Dengan demikian, ia berharap beras medium SPHP ini selalu tersedia. Kalau airnya sedikit, ya sedang lah. Mungkin berapa kita beli Bu, 5 kilo nih harganya? 45. 45 ya. Ini cukup terbantu tak kalau dengan harga beras sekarang naik nih Bu? Oh, jauh lah. Sedang yang itu juga mahal. 5 kilo berapa kalau di pasaran kalau kita beli Bu? Sampai 70-an juga ya? Dikira ya lah. 70-an juga ya. Yang kalau di pasar tuh sekilo segantang dia 58. 58. Itu segantang tuh berapa kilo Bu? 4 kilo. 4 kilo ya segantang ya. Berarti kalau sekilo di pasar berapa Bu? Kalau beras yang merek kayak medium gini? Biasa 14-an. 14-an sekarang ya. Yang kalau Sementara itu, pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal Andi Setiawan mengatakan, sejak adanya program SPHP atau beras medium yang dimiliki Bulog, ia melihat animo masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti setidaknya selama Januari lalu sebanyak 150 ton beras medium program SPHP ini laku terjual. Bahkan ia pastikan stok beras medium SPHP ini akan selalu tersedia. Sebab saat ini Bulog memiliki beras medium sebanyak 600 ton dan ini mampu mencakup 2 kabupaten, yakni Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Program SPHP itu untuk menstabilkan harga beras di pasaran yang sekarang ini beranjak naik. Nah, program ini berlangsung selama tahun 2023, artinya dari Januari sampai Desember 2023 ini sudah ada suratnya, artinya Bulog terus melaksanakan operasi pasar. Realisasi per hari ini sebanyak 150-an ton sudah kita distribusikan. Yang khusus beras medium nih Bang ya? Khusus beras medium. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah, tuh Kir. Itu berita Itu yang dinamakan Bulog. Kita mau kasih banyak nih ya dengan
Bulog dari makasih banyak lah membantu perekonomian. Lah ini lah bikin masyarakat belanja muka. Sama lah. Sama dengan perekonomian masyarakat. Jadi gimana ya? Misalnya nak beli bekas tuh. Murah, agak terjangkau lah. Agak terjangkau. Makasih banyak dengan Bulog tadi. Mudah-mudahan yang lain juga lah bisa bikin murah kira ya. Kita mudah-mudahan yang lain tuh ngikut dengan Bulog tadi. Biar masyarakat kita bisa menjangkau untuk misalnya nak beli cabai, beli bekas. Jadi nyayur enak sih kayaknya. Cabai mahal. Makan gitu namu terus. Jadi Jadi itu apa namanya kok? Itu Bulog. Bulog tadi. Aku apa pula lagi? Berita tahya. Iya, berita tahya. Iya. Ditunggal juga masih nih. Ditunggal pula apa lagi tuh? Bahan pokoknya kadang tidak stabil kayak. Ditunggal nih. Iya. Takutnya kejadian inflasi tadi kayak. Iya tak. Kalau terjadi inflasi itu harga naik. Duit gede. Tangke ya? Apa? Kantong kering. Macam mana kayak? Penasaran aku nih video. Di mana? Iko Berite. Saat ini harga kebutuhan bahan pokok seperti jenis cabai maupun bawang masih tetap mahal. Hal ini seperti terpantau di Pasar Tangko Rajo Ilir. Bahkan menurut pedagang, tak menentunya harga kebutuhan bahan pokok telah terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Tangko Rajo Ilir Endang mengatakan, sebelumnya harga cabai merah sempat berada di harga Rp65.000 per kilonya. Namun saat ini turun menjadi Rp50.000 per kilonya. Sedangkan jenis cabai lainnya seperti cabai rawit kampung, cabai rawit tompa rata-rata naik di harga Rp10.000 per kilonya. Begitupun bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilo. Bawang putih sebelumnya Rp20.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilo. Sedangkan jenis sayuran hanya ada beberapa yang mengalami kenaikan harga, namun hanya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000. Diakui Endang, faktor cuaca yang saat ini kerap tidak menentu, turut mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat tersebut. Berapa harganya, Kak? Harganya 50, kalau kemarin sempat 65. 65 ya. Udah mulai agak turun lah. Kalau untuk bawang merah naik juga, Kak ya? Bawang merah yang naik. Berapa sekarang? 40, 35 paling itu yang bagus 40. Sebelumnya berapa cuma? Sebelumnya 30.000. Kalau bawang putih? Bawang putih 24, sebelumnya 20. Kayak kalau cabai rawit jenis-jenis apa yang naik tuh, Kak? Cabai rawit naik, cabai setan naik, cabai bencong naik. Berapa tuh kalau cabai bencong biasa kan 37, sekarang sudah 53 modal. Kalau cabai rawit biasa? Rawit biasa kampung 70. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60. Hal senada juga dikatakan pedagang lain, Yanti. Menurutnya, kenaikan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok ini sudah menjadi hal biasa bagi pedagang, sebab harga yang naik merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Meski naik, namun tetap dibeli masyarakat. Hanya saja sebagian masyarakat terpaksa mengurangi pembelian atau hanya untuk kebutuhan sekali memasak. 50. Ini argo mahal juga lah, Kak ya? Iya. Kemarin sempat argo tinggi juga, berapa? 65-an ya? Ini turun lah harganya ya? Turun. Kalau kayak sayur-sayuran kayak mana, Kak? Naik? Sayuran ada yang naik. Jenis-jenis apa yang naik itu biasanya? Jenis apa ya, Kak? Kacang-kacang. Kacang-kacang ya? Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.